Bapak Ibu jemaat sekalian, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah Prapaskah kelima dan ibadah HUT GKJW Jemaat Kepanjen yang ke-56. Kami mengucapkan selamat datang juga kepada para tamu yang mungkin hadir saat ini atau yang dalam rangka Lebaran. Banyak warga kita yang di perantauan yang juga pulang untuk hadir mengikuti ibadah pada minggu kali ini. Selamat datang, selamat mengikuti ibadah. Bapak Ibu, kami persilakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu GKJW. Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah pagi ini dalam rangkaian perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-56, kita dihidupi dengan tema besar, tumbuh bersama di dalam kasih Kristus. Dengan penuh syukur, mari kita masuk di dalam ibadah kita saat ini, dan kita datang kepada Tuhan dengan mengaku yang demikian. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, pendiri dan pemelihara Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kepanjen. Kami menghaturkan sembah bakti dan puji bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Umat disilakan. Saudara, di dalam rangkaian penghayatan kita ulang tahun yang ke-56 Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kepanjen, kita masih berada dalam rangkaian tema liturgis
ikut dikau saja Tuhan. Dan di dalam kenangan kita akan peristiwa 6 April tahun 1969, kita akan menghayati dalam tema khotbah meninggalkan masa lalu, mengejar panggilan mulia. Kisah gereja. Selamat bergereja. Gereja mungkin mengecewakan. Gereja mungkin membosankan. Gereja mungkin melakukan kesalahan. Namun, seenggan-enggannya perasaan kita dan sejauh-jauhnya kita pergi, kita pulang kembali ke gereja. Sebab gereja adalah rumah milik Kristus yang tersedia sebagai tempat tinggal kita. Di situ kita tinggal, di situ kita serumah dengan Kristus. Memang gereja bisa mengecewakan, sebab gereja adalah komunitas orang yang lemah. Namun, di situ kita justru merasakan kemurahan hati Kristus yang kuat. Gereja adalah komunitas orang yang imannya kecil. Namun, di situ kita terhisap pada Kristus yang anugerahnya besar. Seburuk-buruknya gereja itu adalah rumah rohani kita dan tempat tinggal kita sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu mau membetah-betahkan diri kita, perlu belajar menyukai gereja. Pada suatu hari, kita akan mengaku, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Selamat bergereja. Selamat bergereja adalah ajakan kita untuk mengakui dinamika kisah persekutuan kita. Di dalam mengikuti Kristus dan di dalam pengakuan harapan masa depan, dalam panggilan kebersamaan mulia bersama-sama segereja, mari kita berlitani yang demikian. Tuhan Sang Kepala Gereja kita, yang sudah menyelamatkan kita dari maut, menghendaki kita setia kepada-Nya, kepada gereja yang adalah tubuhnya yang kudus. Mari kita menyadari diri dan mengakui segala kesalahan dan kekurangan kita, serta mohon pengampunan kepada Tuhan. Dalam panggilan pertobatan persekutuan kita mengucapkan demikian. Tuhan, Engkau mempersekutukan kami menjadi panggilan kami yang suci, tetapi kami sering hanya memperhatikan diri kami sendiri, maaf kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, Engkau menempatkan kami sebagai gereja di dunia, tetapi kami sering lalai melakukan misi-Mu bagi kesejahteraan seluruh ciptaan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, Engkau memberkati kami dengan segala ciptaan-Mu, tetapi kami sering tidak mengelolanya dengan takut akan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Saat ini bagi gereja kita. Inilah kami ya Tuhan, dalam rangkaian syukur dan harapan, diri kami pribadi masing-masing yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup bergereja di GKJW Kepanjen. Ampuni kesalahan kami dan berilah kami kehidupan baru. Amin. Tuhan Allah Bapa kita itu sangat mengasihi dan menyayangi orang yang jujur dan mau bertobat, sehingga Dia mengampuni segala kesalahan kita dan kita bersama menerima anugerah-Nya. Umat saya sedang untuk berdiri dan kita menerima
sabda beritaan kita di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9 yang tertulis demikian. Saya akan membacakannya dalam versi terjemahan baru 2. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja Allah. Kami adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dengan penuh syukur sukacita, gereja kita tetap hidup sampai tahun ini dan berharap hingga seterusnya. Apapun tantangan, kita dikuatkan. Di badai topan dunia, mari kita nyanyikan bersama. Umat disilakan. Dengan berkeyakinan akan adanya pengharapan untuk masa depan bagi gereja kita, mari kita melandaskan setiap dinamika dan kisah persekutuan kita di dalam terang sabda Tuhan. Segera kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan dan Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis. Bacaan Alkitab terambil dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami bersyukur pada saat ini Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah untuk memperingati HUT GKJW Kepanjen ke-56. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hidup dan menghidupi hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun jalan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan merenungkannya di dalam kehidupan kami, dan kami menjalani segala sesuatunya di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Juga Bapa, Engkau tuntun Roh Kudus-Mu dengan segala sesuatu yang kami belajar pada hari ini. Bapak Pendeta Widi, biarlah Bapak Pendeta Widi dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang diucapkannya
apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Firman Tuhan Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumur. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk. Bagiku, aku akan memberitakan kemasyhuranku. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 126 ayat 1 sampai 26 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersahutan. Tuhan telah melakukan
di Filipi 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14 yang berbunyi demikian. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, yang lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku. Saya ulangi, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita akan masuk dalam bacaan Injil. Inilah permulaan Injil Kristus. Inilah bacaan Injil untuk kita di hari ini. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan ke dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini
mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Amin. Umat disilakan duduk. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 6 April tahun 2025 adalah hari yang istimewa berkaitan dengan ulang tahun gereja kita yang ke-56. Dan kita juga tahu bahwa rentetan berkaitan dengan tanggal 6 April itu berdekatan dengan dinamika masyarakat yang terjadi di sekeliling kita. Saya melihat, saya dengar, saya tahu ada banyak warga jemaat yang juga ikut ambil bagian dalam pemaknaan Hari Raya Idul Fitri. Kita tentu menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk menjaga semangat kebersamaan dengan sesama warga bangsa Indonesia. Luar biasa tentang masa-masa yang kita rasakan paling tidak seminggu terakhir ini. Nah, Ibu Bapak dan saudara, selain fenomena Idul Fitri, selain fenomena arus balik, arus mudik, adakah perasaan istimewa yang Ibu Bapak rasakan paling tidak beberapa hari sebelum tanggal 6 ini? Adakah sesuatu yang sangat dirasakan? Atau biasa-biasa saja? Saya membaca beberapa status WA warga jemaat kita. Ada yang pasang status, apakah tukang ini sudah buka? Apakah tukang print sudah buka? Siapa yang merasa pasang status kayak begitu? Saya, Pak. Oh, Mbak Kira. Nggih. Pasang status karena apa, Mbak Kira? Menyambut hari ulang tahun gereja tercinta kita. Ya. Tapi mungkin selain kita berbicara tentang menyambut ulang tahun gereja kita, tetapi itu sebenarnya menceritakan sesuatu fenomena yang sebenarnya berulang setiap tahun. Bakul-bakul gak buka, toko-toko gak buka, ibu bapak bingung. Sudah stop, Pak. Ada yang sudah stop. LPG stoknya sampai berapa? Nah, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Biasanya tokonya sudah buka, kita masih tutup. Bingung. Saya memaknai ini sebagai sebuah fenomena, tidak ada jualan, apa yang jadi kebutuhan kita. Dunia kita sudah sangat terhubung. Dunia kita ini sudah sangat terkait. Bahkan dunia ini juga sudah sangat saling bergantung. Tidak ada yang kemudian mampu menjaga ritme seluruh kebutuhan kehidupannya diatasi sendiri. LPG misalnya, ibu bapak saya yakin tidak akan kemudian beli kilang tangki LPG, bikin sendiri lalu disalurkan ke rumahnya ibu bapak sendiri. Tidak. Semuanya terhubung, terkait dan juga saling bergantung.
Dan ini adalah fenomena yang terus berulang, akhirnya kita kemudian belajar kalau begitu pada hari itu selain kita bisa saling berkunjung, saling silaturahim, itu kita juga tetap kemudian antisipasi, ada yang stop dan sebagainya. Stopnya sampai berapa bulan Bapak Ibu? Kulkasnya penuh dan sebagainya. Kita sudah mewaspadai, kita sudah mengantisipasi, dan kita sudah belajar dari hal-hal yang sebenarnya berulang kali terjadi pada diri kita. Nah, kalau hal ini kemudian kita kaitkan sedikit dengan fenomena ulang tahun, kenapa sih kita melakukan momentum peristiwa ulang tahun? Yang berulang itu apanya, Bapak Ibu? Kan biasanya selama ulang tahun. Berarti yang berulang siapa? Tahunnya ataukah momentumnya? Peristiwanya. Karena kalau tahun diulang, artinya mungkin kita kembali ke flashback ke masa lalu. Kenapa kita berulang tahun? Kenapa kita kemudian mencermati sesuatu yang setiap tahun terjadi pada diri kita? Bagi saya, saudara, paling tidak ada dua hal. Kenapa kita kemudian menggunakan sebuah peringatan yang namanya ulang tahun? Yang pertama, karena kita memiliki keterikatan dengan peristiwa yang terjadi. Kita memiliki hubungan, relasi dengan peristiwa yang telah terjadi. Seperti halnya ketika ada keluarga kita yang berulang tahun, kita memiliki keterikatan dengan peristiwa itu. Dan agak sulit kalau kita kemudian ikut-ikutan dalam ulang tahun untuk orang yang tidak kita kenal. Kita ada di kafe, lalu ada yang sedang merayakan ulang tahun, dan ibu bapak langsung saja bergabung. Gimana rasanya? Apalagi ketika peristiwa tiup lilin, ibu bapak tanpa disuruh langsung tiup lilin. Tidak ada ikatan apa-apa, kecuali kalau kita kemudian dianggap seseorang yang stranger yang asing gitu, tetapi kita langsung dihimpunkan. Tapi yang pertama, kenapa kita menghayati peristiwa yang berulang itu yang namanya ulang tahun? Ada keterikatan sebagai bagian dalam hidup kita. Dalam rangkaian ulang tahun gereja kita yang ke-56, apakah ada yang hadir pada hari Minggu 6 April tahun 1969 itu? Apakah ada yang sudah hadir saat ini? Mungkin Mas Yosi ya? 59. Bu Pani saat ini Joshua pinter? Berapa bulan? 49, jadi 10 sudah 20 tahun. Sudah dewasa. Ada yang ikut dalam bagian tahun 69 ini. Tapi mungkin sebagian besar sepertinya kita lahir di era setelah tahun 69. Ibu bapak sudah bekerja di sini relatif lama. Saya bekerja di sini juga baru 2 3 tahun ini. Tetapi kenapa kemudian saya ikut dalam rangkaian suci? Karena saya merasa memiliki keterikatan dengan peristiwa itu bagian dalam hidup. Lalu hal yang kedua, saudara, kenapa kita kemudian ikut ambil bagian dalam momentum ulang tahun sesuatu yang diulang setiap tahun adalah
kita membutuhkan momentum, kita membutuhkan kesempatan, kita membutuhkan waktu untuk melihat perjalanan diri kita dengan persekutuan yang kita namakan GKJ Jemaat Terpadu. Kalau saat ulang tahun, biasanya ada ungkapan sebelum tiup lilin, ngapain? Berdoa, nyanyi, terus apa lagi sebelum tiup lilin? Biasanya make a wish, mencantumkan atau menyampaikan harapan. Saya tidak tahu, Ibu Bapak, nanti ketika kita sebelum tiup lilin, make a wish-nya Ibu Bapak berkaitan gereja kita ini apa? Ketika sebelum tiup lilin, ketika sebelum ada momentum misalnya tiup lilin secara kasat mata, itu adalah kesempatan jeda untuk merefleksikan diri. Keterikatan dan jeda menjadi satu bagian dan ada waktu untuk mendoakan. Dan inilah saudara yang bisa kita maknai ketika tadi berbicara tentang peristiwa arus balik, arus mudik, dan kita ternyata bisa mengantisipasi, melakukan banyak hal, banyak persiapan. Ini pun juga hendaknya menjadikan pemaknaan yang relatif kuat buat kita. Apakah kita kemudian juga menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh menyambut momentum ulang tahun berulang dan kita menjadikannya sebagai pembelajaran? Kalau kita tadi membaca dalam rangkaian kitab Yesaya, dalam Filipi dan juga Yohanes, itu juga berbicara tentang sesuatu yang terceritakan ulang. Dalam kitab Yesaya itu dikisahkan tentang bagaimana ritme dan rute perjalanan bangsa Israel itu berat, tetapi mereka bisa selamat. Dan itu diulangi lagi, peristiwa-peristiwa di masa-masa sebelum Yesaya, kemudian diulangi lagi, dituliskan untuk mengingatkan, diulangi lagi. Begitu juga dalam kitab Filipi, ada tahapan-tahapan refleksi tentang situasi kota Filipi diulangi lagi oleh Paulus, dan itu menjadi pembuka. Dalam kitab Yohanes pun juga begitu. Ada peristiwa yang berulang. Yesus yang datang lagi ke Betania. Berulang, dan ada harapan pemaknaan yang sangat reflektif. Kalau tadi dalam pemaknaan kenapa kita berulang tahun, karena kita memiliki keterikatan, karena kita butuh waktu untuk jeda. Inilah juga yang kemudian ditunjukkan secara khusus dalam kisah Yohanes pasal 12 1-8 yang dirasakan oleh Maria. Dia memiliki keterikatan dengan peristiwa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya, khususnya berkaitan dengan hal Lazarus di kota di Betania. Ada keterikatan, sehingga ketika sudah merasa ada ikatan, sudah merasa menjadi satu bagian, maka pengorbanan yang ditampakkan oleh Maria itu menjadi sesuatu yang ringan. 300 dinar harganya itu kalau dihitung senilai dengan 300 hari kerja. Anggaplah kalau kita sekarang bicara upah harian itu misalnya 100.000, ya 100.000 kali 300 sudah 30 juta. Tapi ketika sudah memiliki keterikatan itu ya oke. Selain merasa keterikatan, Maria pun juga membangun masa-masa untuk merefleksikan bagaimana dia merasakan cinta kasih Yesus yang kemudian diwujudkan dengan basuh kaki Yesus dengan rambut.
Saya membayangkan Bapak Ibu tanpa bermaksud mengucilkan makna ini, mungkin kalau saya tidak bisa karena rambut saya pendek. Nah, terus kalau basuh bagaimana? Tapi ada makna reflektif, ada makna kerendahan hati, ada makna ya aku tidak ada apa-apanya di hadapan Yesus. Inilah juga masa-masa yang berulang, kisah-kisah yang disampaikan lagi kemudian dihayati, itu menjadi bentuk penyemangat untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Dan itulah yang kemudian disampaikan oleh Kristus. Hai Yudas, kamu jangan melarang mereka. Dia sedang menyiapkan hal baik untuk peristiwa penghukumanku, kira-kira kalau Yohanes pasal 1. Ada keterikatan, ada masa untuk refleksi. Dan inilah saudara yang menjadi bagian ketika kita memperingati dari ulang tahun GKJ Jemaat Kepanjen yang ke-50. Nah, diulangi lagi setiap tahun. Tahun kemarin Ibu Bapak 6 April 2024 hari apa? Sabtu. Tahun depan 6 April 2026 hari apa? Yakin? Coba nanti dicek. Ini artinya gini, tanggal itu akan tetap ada, tinggal kita beranikah untuk kemudian menjadikan sebagai ajakan menjaga keterikatan kita lebih dekat, menjaga kesempatan bagi kita untuk berdoa secara khusus bagi gereja, dan inilah momentum yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengharapkan gereja kita, persekutuan kita akan semakin benar di hadapan Tuhan. Jika kita merasa menjadi satu bagian, maka tentu kita akan bisa saling menjaga. Jika kita merasa sebagai satu bagian, maka tentu kita kemudian merefleksikan diri kita. Apakah aku sudah menjadi bagian yang menumbuhkan, yang mengembangkan persekutuan yang bernama GKJ Jemaat Kepanjen? Dinamika kita, saudara, akan saya tutup dengan satu kata. Ibu Bapak pernah mendengar kata mase? M-A-Z-E. Kalau ada yang langsung googling, ada apa artinya? M-A-Z-E. Oh iya, saya lupa. Kita itu kalau ibadah HP selalu diletakkan. Terima kasih. Nah, mase itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah labirin. Labirin itu semacam masuk ke sebuah tempat lalu berputar-putar untuk bisa mencari jalan keluar. Pertanyaannya, bagaimanakah dinamika kita berkenaan dengan perjalanan gereja kita? Sudah menemukan jalan keluar, sudah menemukan rute untuk menuju menjadi lebih baikkah, atau kita masih hanya berputar-putar pada topik, pada masalah, pada hal yang sama, dan akhirnya kita tidak sama sekali ada pertumbuhan. Setiap tahun kita mengulang tahun gereja kita. Semoga kita tidak hanya berputar-putar dalam hal yang sama, dalam hal yang mungkin membuat kita menjadi terlambat dan bahkan terhambat untuk menuju gereja yang lebih baik. Sebagai seorang pribadi, saudara, pada hari ini dalam rangkaian juga momentum nasional, Idul Fitri dan sebagainya, saya juga ingin mengambil inspirasi bahwa mungkin dalam
dinamika kebersamaan kita, dalam dinamika persekutuan kita kadang berkutat pada hal yang sama dan kita tidak melangkah lebih maju, itu karena muncul dalam diri kita masing-masing. Kita ingin maju tetapi terhambat oleh yang lain. Kita ingin maju tetapi terhalang oleh kata-kata dari sesama kita. Oleh karena itu, mari sebagai awal dan wujud nyata dari perayaan ulang tahun kita hari ini, kita juga memiliki waktu untuk bisa saling memohon maaf, memohon ampun untuk setiap kesalahan kita kepada gereja ini, kepada sesama warga gereja, dan biarlah menjadi kesempatan bagi kita untuk melangkah dalam hati yang bersih. Selamat menyambut ulang tahun gereja, dan biarlah Kristus yang menyempurnakan. Amin. Saat teduh bagi kita. Semangat kami undang untuk berdiri. Mari kita menanti memperbarui pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang berharga, yang dikandung daripada Roh Kudus, baik dari Allah, yang menderita bawah pemerintahan Roh Kudus, disalikan, mati dan berkuburan, duduk dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana, untuk mengambil orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Tuhan Kudus, mengampunkan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Tumbuh bersama dalam kasih Kristus. Itulah yang menjadi tema kita ketika berulang tahun yang ke-50. Semoga tanda-tanda ulang tahun yang kita alami di tahun ini menjadi penyemangat untuk menjadi lebih sempurna di hadapan Kristus. Saudara, kita akan masuk dalam momentum penanda ulang tahun gereja kita yang ke-50. Pengantar kisah ulang tahun jemaat. Di sini saya akan membacakan penggalan sejarah gereja GKJW Kepanjen. Tanggal istimewa 6 April 1969 merupakan hari istimewa. Setelah dinilai memenuhi syarat, Pepantan Kepanjen diresmikan menjadi jemaat dalam keputusan Sidang Majelis Daerah di Malang tanggal 19 sampai 20 Februari 1969 di Jemaat Penilai. Dan keputusan tersebut dikukuhkan berdasarkan SK Majelis Agung GKJW nomor 258/1/1969 tertanggal 6 April 1969 sesudah Majelis Agung GKJW mengadakan sidangnya di Kediri tanggal 25 sampai 26 Maret 1969. Selanjutnya 6 April 1987 gedung gereja yang digunakan sejak tahun 1972 ternyata kapasitasnya tidak mampu lagi menampung anggota jemaat yang mengikuti kebaktian. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diadakan perluasan dan pembangunan gedung baru. Setelah pengajuan surat permohonan dan izin pembangunan tempat ibadah, maka diadakan pelaksanaan pembangunan
diawali dengan peletakan batu pertama pada tanggal 6 April 1987 bertepatan dengan hari jadi GKJW Jemaat Kepanjen ke-18. Selanjutnya, 6 April 1969, penetapan sebagai jemaat juga merupakan bagian dalam peristiwa ini dalam urutan masa raya Paskah tahun 1969. Ada urutan sebagai berikut: Rabu Abu, Rabu 19 Februari 1969. Kamis Putih, Kamis 3 April 1969. Jumat Agung, Jumat 4 April 1969. Paskah, Minggu 6 April 1969. Penaikan Tuhan Yesus ke sorga, Kamis 15 Mei 1969. Pentakosta, Minggu 26 Mei 1969. Tanggal dan hari istimewa di tahun ini, tanggal yang sama, hari yang sama, dan berisi nuansa semangat kebangkitan Paskah. Perlu diketahui, momentum ini akan terulang antara lain tahun 2042, tahun 2053, 2064, dan 2100. Terima kasih. Jadi inilah saudara tanggal istimewa tahun 69, peresmian tahun 87 kita mulai membangun gedung gereja kita. Lalu secara rohani 6 April tahun 69 itu adalah perayaan Paskah. Luar biasa, tanggal yang istimewa. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa tanggal yang sama, hari yang sama, dan perayaan yang sama seperti saat ini, itu seperti tahun 69 itu akan berulang tahun 2042. Masih bisakah kita ketemu, saudara? Masih. Tahun 2053 masihkah kita bisa bertemu? Masih. 2064 masihkah kita bisa bertemu? Masih. Tahun 2110 masih bisa bertemu? Semoga kita dikaruniakan usia yang banyak oleh Tuhan, dan nantinya nanti kita bisa bersama-sama merayakan Gaudi GKJW Kepanjen pada tahun 2110, dan kita senantiasa kuat, sehat, dan bahagia. Inilah tanggal-tanggal istimewa bagi kita, dan nanti simbol dari tanggal istimewa dan tahun yang istimewa ini akan ditunjukkan oleh bagian dari paduan suara jemaat yang akan bisa kita lihat. Dan dalam rangkaian pemaknaan tentang sukacita karena setiap pemeliharaan Tuhan itu hadir, dan kita terus mengharapkan supaya Tuhan hadir dalam gereja ini, bahkan pada tahun-tahun berikutnya kita jadikan cerita tentang tanggal istimewa ini sebagai kabar yang mulia. Kita nyanyi lagu KJ 383 bait 1 dan 5, sungguh indah kabar mulia.
9 kita diberkati dalam persekutuan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk mensyukuri peristiwa ulang tahun, dan kita juga meyakini selama-lamanya gereja kita ini akan disempurnakan oleh Kristus. Setiap harapan, setiap ungkapan menjadi upaya kita menjadi lebih baik. Mari kita bersyukur untuk setiap momentum ulang tahun gereja ini dalam litani maka syukur yang demikian. Karya kasih-Mu sungguh agung ya Tuhan. Engkau memanggil dan memasakkan kami dalam persekutuan kudus-Mu dari panggilan kami. Kebijaksanaan pengasuhan-Mu sungguh tak terselam. Engkau mengajarkan keselamatan dan iman yang agung pada kami dengan karya Roh Kudus dan hamba-Mu. Tuhan, tangan-Mu sungguh perkasa. Engkau menuntun dan menguatkan kami menghadapi tantangan, hambatan, dan tragedi, hingga kami dapat bertahan dan berjalan terus. Tuhan-Mu sungguh tak terhingga ya Allah. Kami bersyukur atas segala karunia dan berkat yang Engkau berikan. Kami juga bersyukur atas tantangan dan kesulitan yang kami hadapi. Dengan semuanya itu, kami Kau jadikan kuat dan bijaksana. Mari kita bersyukur, bersukacita untuk ulang tahun gereja kita yang ke-56, dan ungkapan ini diwujudkan dalam nyanyian merdu dari paduan suara GKJ Jemaat Kepanjen. Dan saat ini kami akan memperkenalkan nama paduan suaranya adalah Panji Serafim. Panji dalam artian bendera, umbul-umbul, kemuliaan, dan juga nama lokus kita, lokasi kita, dan itu juga banyak dalam kata-kata di hidup jemaat. Dan sekaligus bicara Serafim adalah sosok manusia bersayap 6 yang menyerukan nyanyian pujian dan ikut menjaga ibadah menjadi lebih kudus di hadapan Allah. Biarlah nama ini menjadi berkah bagi kita semua. Keaturan untuk Panji Serafim menyampaikan lagu bagi kita semua.
Terima kasih untuk Panji Serafim. Dan tanggal ini menjadi launching dan juga ulang tahun. Semoga terus bisa berkiprah dan Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita bisa belajar tentang 56 tadi. Oke. Dan sekaligus saya senang dengan bagian akhir dari lagu tadi. Tupang tadi itu saudara. Kaget nopo boten. Saya pernah baca bahwa kejutan-kejutan yang seperti itu akan bisa memperkuat jantung kita, dan itu akan membuat kita bisa terus hidup sampai 2110. Jadi monggo nanti setiap latihan keagungan Pak Disrafil ada dornya gitu ya, semakin kuat. Terima kasih, luar biasa. Dan saudara, sambil kita mengingat tentang momentum peristiwa ulang tahun kita coba lihat ada satu video ucapan ulang tahun yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Majelis Daerah Malang 1. Selamat ulang tahun ke-56 GKJW Jemaat Kepanjen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-56 GKJW Jemaat Kepanjen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-56 untuk GKJW Jemaat Kepanjen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-56 GKJW Jemaat Kepanjen. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Jemaat Kepanjen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-56 untuk GKJW Jemaat Kepanjen. Tuhan Yesus memberkati. Dari luar sudah menyampaikan selamat ulang tahun. Mari hari ini kita berjabat tangan dan saling mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Kepanjen yang ke-56. Pakai kode 5 dan 6 kah? Semoga kita terus diberkati dan saya menyapa selamat datang Bu Gena. Terima kasih untuk bisa hadir dalam ibadah kami di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam tugas dan tanggung jawab Bu Gena. Oke, baik Bapak Ibu, selamat ulang tahun dan biarlah ini menjadi semangat bagi kita semuanya. Saya berharap mulai tanggal 6 April tahun 2025 sampai 6 April tahun 2026, setiap kali kita ketemu dengan saudara kita seiman segereja, tangannya harus begini dan begini. Setiap ketemu ya, di gereja begini, di jalan pun juga. Semoga 56 menjadi angka yang menyemangati bagi kita semua. Baik, saudara, kita bersyukur untuk setiap momentum indah dalam persekutuan kita, keterikatan dan juga masa jeda bagi kita untuk mendoakan gereja menjadi lebih baik. Kita akan mengaturkan ungkapan syukur dan akan dipimpin oleh anggota majelis.
sambil tos 56 gitu ya. Selamat ulang tahun 56 sambil tos. Giginya tuh sambil tos 56 gitu. Itu lagi. Selamat ulang tahun 56. Puji syukur Tuhan sudah menghimpun kita menjadi satu persekutuan Patunggilan Kanya Wiji. Mari kita terus memperjuangkan terwujudnya Patunggilan Kanya Wiji ini. Dan kali ini kita mendukung dengan pengumpulan persembahan ibadah dan rasa syukur kita pada ulang tahun gereja kita. Diiringi dengan pujian Allah sanggup dan ayat penuntun kita sebelum kita memberikan persembahan ada di Galatia 6 ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita sambut dengan pujian Allah sanggup.
menaruh pengharapan dalam setiap ungkapan, rasa, dan asa kita. Kita akan masuk ke dalam rangkaian doa syafaat kita, dan doa-doa ini akan diaturkan oleh saudara kita. Biar tegas dalam nama Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, yang telah merendah hati kembali kami kepada Tuhan. Inilah anakmu. Pada saat ini di sesi-sesi akhir ibadah kami di hari Minggu ini Tuhan, kami berdoa buat setiap keluarga yang tertampung di dalam gereja GKJW Kepanjen maupun setiap keluarga warga tamu yang dengan setia beribadah di tempat kami. Kami berdoa Tuhan, yang mana di dalam keluarga tersebut ada orang tua. Kami sebagai orang tua, kiranya Engkau selalu memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, yang mana kami boleh menata mengatur setiap keluarga sesuai dengan kehendak ya Bapak. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, yang mana anak-anak kami merupakan generasi penerus kami, generasi penerus bangsa, generasi penerus gereja. Kiranya Kau berikan kepada anak-anak kami kepandaian, kepintaran, masa depan yang cerah, pendidikan yang tinggi, pergaulan yang baik, iman yang kuat, kesehatan yang prima, tutur kata berlaku, serta keberuntungan selalu bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa buat setiap generasi gereja, yang mana ada yang mencari pasangan hidup. Kiranya Bapak Engkau memberikan pasangan hidup yang baik kepada setiap jemaat yang mencari pasangan hidup. Kami juga berharap Tuhan, banyak yang Kau panggil, begitu pula banyak yang Kau pilih, terutama yang bergereja untuk masa depan gereja GKJW Kepanjen. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang bersekolah, kiranya selalu Kau berikan kepandaian bagi anak-anak kami, kepintaran bagi anak-anak kami, prestasi yang baik bagi anak-anak kami di bidang studi. Begitu pula nantinya bermanfaat juga selain untuk kehidupan pribadinya, juga untuk kehidupan bergereja di masa-masa mendatang. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami yang tidak sempurna. Haleluya. Kami yang berada surga yang mulia, kami berdoa untuk para pelayan-pelayan ini. Kami berdoa untuk pelayan di majelis agung, majelis daerah, kiranya Engkau berkati mereka dalam pelayanannya, Engkau beri kebijaksanaan dalam melayani Engkau. Bapak, kami juga berdoa untuk pelayan gereja, terutama di GKJW Kepanjen, pada Bapak Pendeta Widi Marianto, kiranya Engkau sertai dalam pelayanannya. Engkau berkati beliau juga keluarganya, Engkau sertai beliau dan keluarganya sehingga pelayanannya semakin tumbuh dan berkembang di GKJW Jemaat Kepanjen. Bapak, kami juga berdoa untuk penatuan diaken, komisi-komisi, pokja, juga untuk orang-orang yang terlibat dalam aktivitas gereja. Engkau sertai mereka, Engkau berkati mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugas bekerja dengan baik. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya,
sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk petugas gereja, poster, TU, dan juga keamanan. Kiranya Engkau beri kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas. Engkau beri berkah hikmat dan kesetiaan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Demikianlah doa kami panjatkan kepada-Mu saja ya. Haleluya. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di GKJW Kepanjen, baik di induk maupun Kepantan. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu kepada keluarga kami. Dengan hati yang tulus, kami mohon agar Engkau memberkati keluarga kami, berkat kesehatan, berkat lewat pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kami. Berilah kami kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada, baik itu masalah ekonomi, rumah tangga, maupun pergumulan pribadi kami masing-masing. Kuatkanlah kasih di antara kami sebagai suami istri, sebagai orang tua anak. Jadikanlah keluarga kami sebagai tempat di mana kasih dan sukacita selalu hadir, sehingga setiap anggota keluarga kami boleh merasakan hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengucap puji syukur juga pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama, bersatu hati mendoakan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami meyakini bahwa Engkau sangat mencintai bangsa ini. Kami meyakini bahwa Engkau hati-Mu ada dalam negara ini. Tuhan, izinkanlah kami berdoa untuk pemimpin negara ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tuhan, berikanlah kebijaksanaan, kejujuran, hati yang melayani dan takut akan Tuhan. Biarlah apapun yang diputuskan, biarlah apapun yang menjadi keputusan-keputusan bersama badan legislatif, yudikatif, apapun eksekutif, semuanya adalah untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami dari lini yang paling atas sampai dengan yang paling bawah. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk rakyat Indonesia dalam keanekaragaman budaya dan juga agama Tuhan. Kiranya Tuhan mengizinkan kami bisa bersama-sama memiliki harmoni dan kebersamaan Tuhan, kesatuan hati untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Berikanlah kerukunan, kedamaian, dan rasa empati Tuhan, sehingga sekali lagi Tuhan, bangsa yang besar ini boleh bertumbuh dalam Tuhan. Bangsa yang besar ini boleh mengalami kejayaan yang kembali. Tuhan berkati Engkau. Kami yakin dan percaya kalau semua potensi dari diri manusia, alam, tambang, dan semuanya Tuhan, kekayaan alam yang telah Tuhan berikan, dan kami bersama payung, kami percaya bahwa kami akan menjadi negara yang maju. Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk segala kondisi alam di Indonesia yang saat ini juga ada yang mengalami banjir, ada beberapa proyek-proyek pertambangan yang juga mengalami longsor. Bahkan ada juga beberapa tempat lain yang mungkin saat ini mengalami bencana alam, kekurangan infrastruktur kesehatan maupun bahan pangan. Tuhan, kami percaya Engkau sangat mencintai Indonesia dan kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan bangsa dan negara ini dalam tangan kuasa. Haleluya. Tuhan yang bersyukur, Tuhan yang akan menyerahkan dan
Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini, karena Tuhan sudah perkenankan kami untuk mengikuti ibadah perayaan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, aku tahu Engkau pasti mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk gereja kami, GKJW Kepanjen, yang saat ini sedang berulang tahun yang ke-56. Tuhan, aku mohon pertolongan-Mu, kiranya Tuhan menyertai, memenuhi dengan anugerah dan berkat untuk pertumbuhan gereja kami ini ke depan. Banyak hal yang terjadi selama 56 tahun ini Tuhan. Kami sudah Tuhan izinkan untuk bertumbuh bersama-sama dengan penuh cinta kasih. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk kelanjutan pembangunan, pengembangan, kemajuan gereja kami ini. Dengan campur tangan-Mu Tuhan Yesus, aku percaya semuanya akan menjadi lebih baik dan indah. Satukanlah kami untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan, melebarkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta kasih, terima kasih atas semua anak Tuhan. Masih banyak Tuhan rangkaian acara-acara kami yang akan terus berlanjut hingga puncaknya pada tanggal 20 April nanti. Kiranya campur tangan Tuhan kembali yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memenuhi hati kami dengan cinta kasih dan pengampunan, sehingga tidak ada sekat di antara kami, antar jemaat dan umat Tuhan. Izinkan kami untuk bersatu Tuhan, memajukan gereja kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur, permohonan dan doa yang jauh dari sempurna ini kunaikan dalam nama-Mu yang sangat agung, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Selamat pagi Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami selama hari-hari yang kemarin Tuhan, dan sampai pada pagi hari ini. Kami senantiasa menerima berkat anugerah-Mu ya Tuhan, baik berkat jasmani dan rohani ya Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan, dan kami juga akan memberikannya Tuhan. Sedikit bagian dari berkat kami ya Tuhan, sedikit dari harta kami ya Tuhan. Kami persembahkan Tuhan, baik persembahkan pujian supaya menjadi rupa yang harum bagi nama-Mu, dan kami persembahkan sedikit harta kami Tuhan yang daripada Engkau untuk pembangunan gereja ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau terima semua persembahan kami ya Tuhan. Mungkin tidak ada artinya di hadapan Engkau ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya apa yang kami berikan ini sungguh berharga bagi kehidupan bergereja kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan. Kami haluskan doa ini dalam satu nama yang heran Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Ya Allah, inilah rangkaian doa, harapan dan juga iman kami kepadamu. Engkau yang menyertai pada diri kami, pada keluarga kami, pada bangsa dan negara, pada persekutuan kami di Kepanjen. Tuhan yang menyempurnakan. Dan jika saat ini kami juga ingin tetap mengingat tanggal-tanggal istimewa di dalam hidup kami khusus mendoakan keluarga Bapak Bambang Sukojo yang selama setahun ini telah mengalami hidup tidak lagi bersama-sama dengan suami, dengan ayah, dengan kakek yang tercinta, karena Pak Bambang telah lebih dahulu terpanggil masuk dalam kehidupan kekal di surga. Biarlah istri, anak, cucu Tuhan berkati dalam roh cinta kasih, kekuatan, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup keluarga Bapak Bambang Sukojo, Tuhan yang terus memberikan hikmat dan juga penyertaan. Kami serahkan semuanya ya Tuhan, doa-doa ini hanya di dalam nama dan cinta kasih Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang telah mengajarkan kami doa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makan kami sesuatu, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Shalom Bapak Ibu. Mohon perhatian akan warta jemaat Minggu tanggal 6 April 2025. Ada berita penegasan dan berita tambahan sebagai berikut. Yang pertama, dari Komisi KPPW, ibadah dalam rangka memperingati Hari Kartini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 pukul 9 pagi di Gereja GKJB Kepanjen. Yang kedua, untuk perkunjungan Patwen itu akan terlaksana sesuai jadwal yang ada, kecuali kelompok Timotius ada perubahan pada hari Rabu tanggal 9 April jam 6 sore, tertulis di warta jemaat di Bapak Eko atau Batina dirubah menjadi di rumah Bapak keluarga Sri Hatmoko dengan pelayan Bapak Ketua Andi Wiryawan. Selanjutnya, informasi tentang masa raya Paskah di Gereja Kepanjen. Hari Minggu tanggal 13 April 2025 ada kegiatan penggalangan donor darah di Gereja Kepanjen setelah ibadah Minggu. Jadi bagi yang punya darah berlebihan, sehat, umuran cukup, monggo. Ini yang terdaftar baru sekitar 16 orang. Harapannya target 30 orang. Jadi masih kurang sekitar 14 orang. Monggo silakan mendaftar. Hadir tanggal 13 April setelah ibadah kita berikan darah kita kepada yang membutuhkan. Yang kedua, ibadah Kamis Putih dilaksanakan tanggal 17 April 25 pukul 18 sore di GKJ Kepanjen. Ini digabung Induk Panjen dengan Kelantan, gabung di Kepanjen. Yang ketiga, ibadah Jumat Agung tanggal 18 April 25 di GKJ Kepanjen pukul 7 pagi dan di Ngajung pukul 10 pagi di pagi 2. Yang keempat yaitu ibadah Sabtu Sunyi jam tanggal 19 April 25 jam 18 sore di GKJ Kepanjen, gabung induk dengan Kepanjen. Kemudian hari Minggu tanggal 20 April 25 ibadah Paskah pukul 5 pagi. Harapannya sebelumnya sudah hadir, parkir di kantor Dinas. Setelah itu ada jalan sehat dengan rute Gereja Kepanjen, Jalan Panji, Mentraman, terus Kalimolek kembali ke Jalan Panderukan, masuk gereja. Surat sudah kantorkan kepada Polsek Kepanjen. Itu tanggal 20 April Paskah. Setelah itu kita bersukacita dengan telur-telur Paskah yang telah disiapkan.
Selanjutnya, dalam rangka HUT GGC Kepanjen, panitia telah melakukan penyediaan kotak persembahan HUT GGC Kepanjen yang terkumpul mulai tanggal 16 April, 23 April, 16 Maret, 23 Maret, 30 Maret terkumpul sampai saat ini sebesar Rp15.297.000. Ya. Ini yang hari ini belum dibuka. Terima kasih atas sumbangan dan sukarela dari jemaat semua. Tuhan memberkati. Yang berikut, hari ini telah sedia tumpeng di depan ya. Nanti setelah ibadah kita sama-sama mengarah tumpeng dan kue ke pendopo ya. Kemudian diiringi oleh pendeta, majelis dan jemaat, kita buat acara juga dari pendopo dengan pemotongan tumpeng. Kemudian ada sambutan singkat dan doa serta makan bersama dalam tumpeng kita. Mari sama-sama kita rayakan HUT GGC Kepanjen ke-56. Selamat ulang tahun Gereja Kristen GGC Kepanjen. Selamat ulang tahun gereja. Demikian warta jemaat ini. Tambahan lagi untuk ibadah paten kelompok Yohanes ya, Yohanes yang tertera hari Rabu tanggal 9 April 25 di rumah Bapak Teguh pelayan Pendeta Yudi Prianto dalam rangka mengenang 1000 hari meninggalnya Ibu Riani Santoso. Dirubah pada hari Minggu ini tanggal 6 April 25 jam 5 sore di Bapak Teguh di Ketawang. Demikian perubahan. Ya, ini mengundang kelompok Yohanes dan kelompok Lukas. Jam 5 sore di rumah Bapak Teguh di Ketawang Panjen. Sekian warta jemaat pada pagi ini. Tuhan memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, inilah rangkaian pemaknaan kita dalam menghayati persekutuan yang telah Tuhan percayakan kepada kita dalam diri GKJW Kepanjen. Dan dalam rangkaian pemaknaan atas setiap proses kita bergereja, saya menyampaikan catatan-catatan data itu dari buku profil GKJW Jemaat Kepanjen yang menceritakan tentang kisah yang telah terjadi dalam diri kita di masa lalu, dan sekaligus kita pun juga akan tetap diajak untuk memikirkan bagaimana masa depan gereja kita. Ada kisah dalam Kepanjen dan hal lain yang tak pernah usai. Biarlah kita akan terus berproses bersama-sama dan kita menjadikan gereja kita semakin nyata sebagai milik Kristus. Saya undang umat untuk berdiri, dan inilah keputusan dan tekad kita bagi gereja. Mari kita bertani yang demikian. Sebagai paguyuban wiji, kami bertekad sebagai para saksi Kristus, kami bertekad mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada semua orang, menjadi ramah bagi kesejahteraan semua ciptaan. Sebagai para utusan Tuhan, kami bertekad menegarkan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam cinta kasih Kristus. sebagai yang dikasih karunia Tuhan, kami bertekad menggali dan membawa segala anugerah dan kalimat kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan berusaha dan memperhatikan kami untuk kemanusiaan. kita menjawab ajakan Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Kristus.
aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Jalan hidup kita disertai oleh Tuhan di jalanku budi. Tangannya di atas. Tangan di atas. Sak balonnya nih. Apa? Iya.
Bapak Ibu semuanya boleh bertepuk tangan. Hingga bertambah semua angan dan cita-citaku. Diri umur panjang, sehat selama-lamanya. Musiknya kurang keras ya kayaknya. Monggo Bapak Ibu Majelis Keaturan, juga Bapak Ibu warga jemaat, monggo silakan duduk. Monggo Bapak Ibu semua merapat ke sini. Bapak Ibu semua monggo merapat ke sini. Monggo. Di sana juga boleh, Pak, duduki, tidak untuk dilihat.